Obrolan santai tapi mengasihkan. Jangan hanya bicara di luar. Ayo bicara di sini. Podcast Jurnal TV. Andalan kita bersama. Kalau di mata Bung Raju soal budaya sekarang itu seperti apa? Ya, karena gini Pak. 100 tahun kita masuk di dalam peradaban baru, kita mengenal Aluk Todolo, dan kita juga mengenal Aluk Totemo dong. Ya, pasti. Artinya bahwa Aluk Todolo itu adalah paham dogmatika nenek leluhur kita. Aluk Totemo itu kan paham dogmatika serapan, baik itu Kristen maupun Islam. Nah, dalam perjumpaan itu kan banyak proses varian yang bertambah, banyak budaya yang dipaksakan untuk menyatu, tapi akhirnya menciptakan manusia Toraja yang tidak paham dengan apa yang dia lakukan. Sehingga, umpama contoh, para misi tadi nih yang lagi booming-booming di koran kita, kalau saya menganggap bahwa memang para misi, kalau dikatakan bukan adat, awalnya mungkin bukan. Karena memang, tapi harus dihargai juga secara keberadaan para misi dulu itu adalah bagian daripada satu solusi untuk menjawab tantangan zaman di mana budaya kita masih melakukan Pak Barata, memotong orang dalam pesta demokrasi. Tentulah bahwa ketika pesta yang bersangkutan, ritual Rambu Solo yang di Barata ini pasti punya syarat-syarat tertentu. Nah, berkembang ketika awal abad 19, pemerintah Belanda memberikan izin para misi dan dijadikan referensi sekarang manusia sekarang sebagai budaya adat. Ya, kalau dikatakan adat, ini memang masih kontroversi. Karena memang, tapi kalau saya melihat bahwa para misi ini juga pernah hadir sebagai satu varian yang diciptakan untuk menjawab sebuah tantangan. Menjawab sebuah memanusiakan manusia. Artinya bahwa tidak boleh lagi memotong orang. Contoh, di Batan, itu di Tongkonan Tamuan Nalo, kakek saya Nek Kalilang adalah orang yang terakhir di Pak Baratan, di Batan. Jadi ketika itu yang terakhir berarti sudah tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Nah, tidak adanya ini kan pasti akan menjadi kontroversi bagi masyarakat Toraja yang merasa legitimasinya bahwa saya harus begini, kenapa? Nah, akhirnya dijadikan titik temu. Nah, kalau para misi ini diberikan, mau diletakkan pada dasar adat yang mana? Pondasinya mungkinlah karena Bulangan Londong itu, Sembangan Suke Baratu ini, dalam proses adat itu bahwa itu main-main ayam, ya disematkanlah di situ. Jadi ada pertambahan fungsi, tapi beda filosofi, beda permanaan. Akhirnya bertambah dari Sembangan Suke Baratu menjadi Sembangan Suke Barata. Diberikan pertambahan, sebuah penyematan legitimasi. Kalau menurut saya ya, karena saya juga ngambil pasca sarjana doktoral di Unpad Tadulako, ilmu antropologi. Jadi kalau saya tidak salah, sesuai dengan preferensi dan referensi yang saya dapat, seperti itu. Sehingga kalau dikatakan Bulangan Londong dengan para misi itu berbeda. Nah, berkembang pada setelah kemerdekaan, para misi ini tetap hadir, menemani masyarakat Toraja dalam berbudaya dan beradat. Kalau tidak salah di tahun 1993 di Bori Kalimbuang, itu ada para misi, dan memang ada izinnya. Dan tidak ada bayar-bayarnya. Bayar itu ya sesuai dengan partai ayam yang bertanding, sepaknya kan gitu kan. Nah, berarti kan tapi benar-benar ketika terjadi para misi dipaksakan harus terjadi karena sebuah simbol adat, perlengkapan bagi masyarakat setempat itu yang memang berhak dikatakan di Sembangan Suke Barata. Itu ya artinya bahwa para misi ini berwibawa. Kalau sekarang kan gini Pak, saya melihat dan ini menjadi kekhawatiran saya juga. Kalau dikatakan sekarang para misi saya kira bukan. Karena hanya sebagai perlengkapan daripada memang untuk unsur bisnis. Karena pertama, dulu para misi diberikan kepada orang yang di Sembangan Suke Baratu. Rapasan adatnya kan 24 kerbau. Terus memang secara sosial keluarganya memang layak di Pak Baratan, gitu kan. Sekarang kan orang kawin di Pak Barata, di Pak Permisian.
orang yang baru mati, lahir sehari, mungkin sudah bisa diparemisian. Terus orang yang mungkin satu kerbau, mungkin juga sudah bisa diparemisian. Karena apa? Kalau saya sih anggap begini, ini bukan paremisi lagi. Karena paremisi diberikan untuk memberikan kelengkapan dan kewibawaan bagi yang bersangkutan. Dan salahnya juga, ketika memberikan, dikatakan izin, saya tidak mengatakan izinnya yang sekarang ya. Karena tidak ada izin. Mungkin hanya ya, kalau saya mengatakan di koran kemarin dispensasi. Dispensasi untuk tidak diusir, tidak ditangkap. Karena sekarang mungkin ada yang memang layak diberikan semacam paramisi itu. Tapi paramisinya sudah diobral. Ya kan? Jadi secara legitimasi sosial kekeluargaannya, legitimasi sosial budayanya sudah lemah. Karena sudah ada pada obralan ini kayak macam arisan, Pak. Nah, melihat budaya ini bisa kita katakan bahwa sedikit melenceng. Sedikit melenceng. Nah, budaya ini kan tidak terlepas dari pariwisata nantinya. Tidak terlepas dari pariwisata. Nah, kemudian ketika Bung Rajus maju di dalam legislatif, kemudian nanti duduk di bidang budaya berkaitan dengan itu di komisi itu, langkah seperti apa yang kemudian Bung Rajus yang akan lakukan? Begini, Pak. Saya kan juga mencoba memahami ilmu hukum, makanya saya pergi kuliah S2 hukum. Walaupun basic dasar saya S1 arsitek. Nah, cuman kan dalam setiap kehidupan kita, hukum ini adalah batasan. Ada batas-batas, nah diatur oleh hukum. Nah, hukum yang saya ambil itu konsentrasi di tata negara, perda, dan proses penganggaran dan macamnya. Nah, kalau dikatakan seperti apa capaiannya, pertama satu yang saya mau katakan. Untuk perda yang mencakupi perda adat dan budaya itu tidak bisa, akan susah kalau hanya dimonopoli oleh satu batasan administrasi kabupaten. Jadi kalau saya, perda untuk budaya secara pokok itu di provinsi. Harus dirumuskan di provinsi? Ya, dirumuskan di daerah, tapi disetujui di provinsi. Nah, perda yang dibuat oleh teman-teman di DPR Kabupaten itu adalah perda yang mengacu kepada teknis. Umpama contoh tentang Tedong Silaga atau paramisi tadi. Kalau paramisi ini kan dari batasan wilayah adat kita sesuai dengan notifikasi pengklasifikasian oleh Sending 32 wilayah adat. Nah, masing-masing ini kan berbeda-beda karena aku tahu Serekan Bane. Nah, tapi saya, dan ini harus dibuatkan umpama kayak macam tadi. Untuk melakukan paramisi adalah orang yang di Bulangan Londong, di Sembangan Suke Baratu, ya kan? Rapasan Sundun, apa segala macam, sesuai dengan syarat-syarat mereka yang berkembang di wilayah adatnya masing-masing. Pertama ditata dulu, jangan diobral. Ketika pun kalau dipaksa paramisi harus hadir, dia hadir dan menjadi legitimasi yang kuat secara adat kepada yang bersangkutan. Ya kan? Tapi pelaksanaannya diatur oleh perda kabupaten. Gitu kan? Nah, sehingga masing-masing wilayah adat memberikan syarat-syaratnya. Nah, umpama ini, ketika kita mengacu sudah berpuluh-puluh tahun nih, Pak. Bagaimana kalau umpama paramisi dibuatkan lokalisasi? Kalau saya sih secara persepsi saya kenapa tidak bisa? Umpama, tapi kan nanti kan ditinjau dari sisi hukum lagi dan segala macam kan. Ini hanya wacana awal saja. Bahwa kalau umpama teman-teman nanti di DPR Kabupaten, umpama Tanah Toraja atau Toraja Utara mengatakan bahwa kita bikin rumah sosial lokalisasi paramisi. Seperti apa cara pengaturannya? Umpama kira-kira siapa yang di Bulangan Londongi dari masing-masing kecamatan wilayah adat tadi itu mendaftar. Dan mereka yang membuka di sana. Sistemnya bagaimana, berapa bayar pajaknya, sewa masuknya seperti apa, siapa yang menangani, parkirnya seperti apa, itu urusan teman-teman di kabupaten. Kalau tidak mau bikin pun tidak apa-apa, tapi menjadi keresahan kita, ketika paramisi dilakukan di kota kan mengganggu adik-adik kita yang kuliah, sekolah dan segala macam itu. Dan sangat mengganggu tatanan sosial kita di dalam kota. Kalaupun memang harus berjudi, silakan aja di luar. Nah, ini artinya minimal itu yang pertama. Yang kedua, ketika memang sudah terdata siapa yang berlayak dilakukan paramisi,
itu pertama kita memperkuat legitimasi dewan adatnya masing-masing. Dewan adat ini harus menjadi pengarah budaya, pengarah adat, dan penyeimbang terhadap tatanan sosial. Sekarang kan penyakit sosial banyak, Pak. Baru kasus kemarin Sialerante, situ kekerasan. Tidak tahu lagi apa segala macam. Karena apa? Sekarang sudah mulai berkembang pada adat dan budaya yang keakuannya tinggi. Padahal misalnya Eri kan, tapi karena tidak ada saling penghargaan, tidak ada komunikasi di dalam apa, akhirnya terjadi kerusuhan, kekacauan. Mungkin dikatakan kecil tapi sangat mengganggu dalam tindak pidana di daerah kita. Ya.